Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana wa zidna ilma. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, terutama pada malam hari ini bil khusus ana pribadi sangat bersyukur bisa hadir di tempat ini, di majlis ini. Insyaallah penuh dengan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian banyak kemudiannya nih Pak ya. Beberapa tadi bertanya karena saya pakai jaket. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena aslinya tadi saya dari rumah itu rapih. Jaket ini cuma buat di jalan, Pak. Tapi qadarullah saya itu berangkat dari Tataan jam 11. Misi kajian di Padang Cermin, hujan. Jadi terpaksa mengorbankan baju yang seharusnya dipakai untuk kajian karena mantelnya cuma ada celana. Mantelnya cuma ada celana. Jadi daripada tidak sama sekali, akhirnya anak korbankan hujan-hujanan dengan mantel celana, mengorbankan baju yang seharusnya buat kajian. Jadi ketika kajian tadi di Padang Cermin juga, Anda pakai begini daripada tidak sama sekali. Nah, jadi akhirnya di sini juga begini. Mohon dimaklumi ya. Ini bukan curhat, tapi menyampaikan hujah. menyampaikan hujah ya. Khawatirnya karena bapak-bapak udah rapi, pakaiannya wangi dan lain sebagainya, loh ustadznya kok begitu? Nah enggak Pak, insya Allah ya. Semoga itu rahmat dan berkah Allah senantiasa turun kepada kita. Sesuai dengan tema, ini bukan kajian Ramadan ya Pak, tapi tarhib Ramadan. Kalau kajian Ramadan dibahas Ramadan asal katanya ini itu ya, ya Pak ya. Nanti mungkin di bulan Ramadan. Kalau tarhib Ramadan ini biar kita semangat, biar Anda semangat, bapak-bapak semangat, keluarga di rumah semangat. Ya semoga ini benar-benar bisa memberi semangat. Tapi kalau selesai kajian ini nggak semangat, oh berarti gagal. Tarhib Ramadannya berarti gagal ini Pak. Yang pertama Anda mulai dari ini Pak. Kita mulai dari meneladani para salaful ummah, orang-orang soleh di kalangan kita. Sebenarnya kajian Ramadan itu pembahasannya begini-begini saja Pak. Tetapi karena dibahas tahun sekali seolah-olah baru. Dibahas tahun sekali seolah-olah baru. Ya sebelum Ramadan mungkin kalau Jumatan tadi siang aja Pak, mungkin ada di masjid itu udah ngebahas Ramadan. Udah bahas ayat 183 itu udah pasti Pak. Tapi kalau dibahas tiap tahun, nggak pernah ini ya, nggak pernah bosen. Nggak pernah bosen Pak. Itulah berkahnya Ramadan itu, Masya Allah. Jadi Pak, kita mulai dari meladeni salaf. Salaf terdahulu itu kesungguhannya betul-betul ditampakkan. Karena mereka itu betul-betul dari 6 bulan itu sudah mengharap dipertemukan Ramadan, menjadikan Ramadan itu spesial Pak. Mungkin kita pernah sering dengar lah bahwa para salaf itu berdoa 6 bulan untuk sampai ke bulan Ramadan, 6 bulan setelahnya berdoa supaya amal ibadahnya di bulan Ramadan diterima. Begitu mereka perhatiannya itu sudah lebih terhadap bulan Ramadan. Bahkan Pak, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Baqarah ayat 183 itu bukan di bulan Ramadan, tetapi di bulan Sya'ban, bulan kedua Hijri. Jadi gini Pak, kebanyakan syariat Islam itu ketika ayatnya turun langsung dikerjakan. Zakat turun dikerjakan zakat, sholat turun dikerjakan sholat, hijab mukminat yudnina alaihinna min jalabibihinna langsung dikerjakan. Tapi Ramadan enggak. Turun di bulan Sya'ban belum dikerjakannya di bulan Ramadan. Itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan perhatian yang sangat lebih
supaya kita ada persiapan dan lain sebagainya. Bahkan ada doa yang masyhur, yang sering dipakai di semua kalangan terutama Indonesia ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Masyhur. Doanya sangat masyhur. Itu menunjukkan betapa Nabi Muhammad SAW pun menaruh perhatian yang lebih terhadap datangnya bulan Ramadan. Lah kita ini, Pak, kita ya, entah kita yang ada di sini, entah bukan, karena alhamdulillah ini 9 hari sebelum masuknya Ramadan udah ada tarhib Ramadan mengingatkan. Mungkin di luar sana, Pak, ada saudara-saudara kita yang besok Ramadan tuh gak sadar. Besok ini Ramadan ini, besok berarti nanti malam sahur, nggak tahu. Atau mereka tahunya sehari 2 hari sebelum Ramadan. Kenapa? Oh, karena banyak yang ziarah kubur, karena banyak yang ke pantai, banyak yang rekreasi dan lain sebagainya. Iya. Mereka nggak ada persiapan sama sekali. Menyambut Ramadan tuh nggak ada persiapan, apalagi doa dan lain sebagainya. Semoga kita tidak begitu. Kenapa? Karena masih ada 9 hari. Waktu kita masih ada 9 hari supaya Allah kuatkan, berharapkan untuk disampaikan di bulan Ramadan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adanya bulan Ramadan itu menunjukkan betapa sayangnya Allah kepada kita, Pak. Betapa sayangnya Allah kepada hambanya. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, ketika ada seorang ibu yang kehilangan anaknya, kemudian ketemu itu anaknya, senangnya luar biasa. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, wallahu bi'ibadihi arhamu min hadhihi biwaladiha. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, Allah itu terhadap hambanya lebih cinta, lebih sayang terhadap anaknya dibanding ibu ini. Bayangin, Pak, kasih sayang Allah kepada hambanya itu melebihi kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Bahkan anak itu hilang. Anak itu hilang dulu, Pak. Anak itu hilang dulu baru ketemu. Sayangnya kayak apa kita? Jadi kalau mungkin anaknya belum hilang, mungkin nggak kerasa sayangnya. Loh, anaknya hilang dulu baru ketemu, itu sayangnya luar biasa. Kok bisa begitu? Karena Allah Subhanahu wa taala itu ingin kita ini, Pak, ingin kita ini masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu menginginkan kita semuanya masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah Subhanahu wa taala mengirim nabi dan rasul untuk menghalau. Ini orang-orang pada menjebur neraka semua, menentang Allah. Allah kirim nabi dan rasul untuk menghalau hamba-hambanya ini supaya mereka tidak masuk ke dalam neraka. Kemudian kita ini, Pak, yang sudah Islam, yang sudah menjadi mukmin, yang sudah Islam, Allah kasih apa, Pak, kita nggak sadar. Tadi hari Jumat, Pak. Tadi hari Jumat, sekarang udah masuk Sabtu. Allah Subhanahu wa taala itu memfasilitasi kita dengan Jumat. Jumatan itu, Pak, intinya adalah wasiat takwa. Ini kalau ada hari Jumatan, kemudian di Jumatan itu tidak diberikan nasihat takwa, wasiat takwa, maka pelaksanaan Jumat itu tidak sah, batal itu, Pak. Kenapa? Karena inti dari melaksanakan Jumatan itu takwa. Ini kalau khotibnya hilaf, nggak bahas takwa sama sekali, nah bahaya itu. Ya, nggak ada wasiat takwa, nah bisa jadi Jumatnya batal, Jumatnya tidak sah, Jumatnya keliru. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu ingin kita menjadi orang yang bertakwa, difasilitasi dengan nasihat setiap pekan. Karena fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Orang mukmin itu, Pak, setiap waktu itu harus menerima nasihat, harus menerima tausiah ceramah, supaya hatinya terus teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah pengen menjaga kita, Pak. Allah pengen jaga iman kita, Allah pengen jaga takwa kita. Lo nggak cukup dengan itu, Pak. Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa kita itu manusia biasa, penuh dengan dosa. Iya kan? Bahkan sehari itu, Pak, mungkin dosanya lebih banyak daripada amal baiknya. Mungkin ya, Pak ya. Mungkin dosa yang kita lakukan sehari itu lebih banyak dibanding kebaikan yang kita lakukan. Makanya Allah Subhanahu wa taala memfasilitasi kita dengan Jumatan. Kalau tahunan, Allah Subhanahu wa taala fasilitasi kita dengan bulan Ramadan. Kok bisa begitu? Karena di bulan Ramadan itu Allah lipat gandakan amal ibadah yang sangat banyak pahalanya. Allah ampuni dosa dengan sangat mudah. Jadi di bulan Ramadan yang Allah fasilitasi itu, Pak,
Allah Subhanahu wa taala ingin kita itu dosanya diampuni dengan sangat mudah, melaksanakan mendapatkan pahala dengan sangat banyak. Itu di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang kita semua hafal. Kalau belum hafal, hafalin, Pak. Karena hampir semua kaum muslimin hafal, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kita itu orang-orang mukmin diwajibkan atas kita berpuasa, Pak, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kita. Ana pengen garis bawahi yang terakhirnya. Tujuannya, intinya, pokoknya yang harus kita ingat. Jadi kita itu memasuki Ramadan harus ada clue, harus ada tujuannya, Pak. Tujuan yang mau kita capai. Tujuan yang mau kita capai itu sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam surah Al-Baqarah ini, yaitu la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an banyak sekali Allah mengaitkan takwa dengan surga. Banyak sekali Allah Subhanahu wa taala mengaitkan takwa itu dengan surga. Artinya apa, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Artinya Allah Subhanahu wa taala seolah-olah ingin mengatakan bahwa diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu masuk surga. Agar kamu masuk surga. Jadi Allah dari awal, Pak, menyiapkan Ramadan yang sedemikian rupa ini agar kita semua mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surah Al-Imran ayat 133. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum." Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ketahuilah bahwa surganya Allah Subhanahu wa taala itu yang penuh dengan kenikmatan itu Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk siapa? Uiddat lil muttaqin. Allah siapkan surga itu untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kuatkan lagi di dalam surah Al-Qalam ayat 34, Pak. Innal muttaqina inda rabbihim jannatun na'im. Sesungguhnya untuk mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala jannatun na'im. Surga yang penuh dengan kenikmatan. Surga yang penuh dengan kenikmatan. Masya Allah, Pak. Jadi memang surga itu Allah persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain, surah Al-Imran ayat 198. Lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum jannah. Akan tetapi untuk mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lahum jannah, bagi mereka surga yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan. Khalidina fiha, mereka nanti akan kekal di dalam. Masya Allah. Jadi memang korelasinya antara takwa dengan surga itu sangat luar biasa. Banyak sekali ayat, di antaranya juga di dalam surah Az-Zumar ayat 73. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang neraka, tentang surga, bagaimana ahli neraka itu berbondong-bondong digiring oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikatnya, digiring masuk ke dalam neraka bersama-sama mereka. Digiring. Begitu juga orang-orang yang masuk ke dalam surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kelak mereka yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan digiring masuk ke dalam surga secara berbondong-bondong. Ini kalau dari markas dakwah masuk surga semua. Itu bakal Allah Subhanahu wa taala giring secara bersamaan, berbondong-bondong bersama dengan orang-orang yang mereka kenal. Ini Masya Allah, Pak. Jadi memang tujuan kita itu adalah untuk mencapai takwa. Maksudnya adalah untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Kalau kita lihat, Pak,
kata Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang-orang mukmin itu senangnya harus betul-betul senang kalau datangnya bulan Ramadan itu. Makanya kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala mereka itu senang dan suka. Itu lebih baik dari apa yang telah mereka usahakan, dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi ketika kita mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang amat sangat besar berupa masuknya kita di bulan suci Ramadan, itu mestinya kita senang. Tapi hari ini, Pak, hari ini rupanya tidak semuanya senang, Pak. Kalau bapak-bapak mungkin yang taat ibadah, yang mau menuntut ilmu, menimba ilmu senang, yang suka dengan kebaikan itu pasti senang. Tetapi mereka yang selama ini hidupnya penuh dengan kemaksiatan, ya, itu tidak senang, Pak. Walaupun dia seorang muslim, walaupun dia seorang mukmin. Kenapa? Lah, orang ini tadinya ngerokok bebas, makan bebas, ya, minum-minuman di depan rumahnya dan lain sebagainya. Ketika datangnya bulan Ramadan, udah nggak bebas, Pak. Ada aja yang apa? Jangan ini bulan Ramadan, jangan kayak gitu. Ada yang menghalangi lah. Intinya begitu. Kenapa? Karena di antara keutamaan Ramadan itu, Pak, kata Nabi Muhammad SAW, "Idza ja'akum Ramadan." Kalau telah datang kepada bulan Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Ini maknanya sangat mendalam, Pak, dari Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Surga itu penuh dengan kebaikan. Kita maknanya, Pak, maknanya dibukakan pintu-pintu kebaikan. Jadi suasananya pun, Pak, ketika di bulan Ramadan itu beda. Suasana di bulan Ramadan hari ini begini, misalnya biasa-biasa aja ngeliat orang. Besok Ramadan beda langsung, Pak. Suasana itu beda, suasana di rumah beda, suasana di lingkungan beda. Bapak pergi kemana pun rasanya beda. Itu nggak tahu Bapak ngerasain apa enggak ya. Kalau saya ngerasain, rasanya beda. Betapa kita itu mau menjalankan kebaikan itu mudah. Kajian bludak di mana-mana. Yang tadinya masjid ini imamnya biasa-biasa aja, tiba-tiba ngundang ustaz, Pak, ngejadwal. 1 bulan ini 2 orang ustaz dijadwal untuk sholat tarawih 5 waktu dan lain sebagainya. Yang ini tadinya masjid kosong, rame betul. Yang tadi masjidnya nggak ada kajian-kajian. Yang tadinya kajian cuma 30 orang, jadi 70 orang. Mudah untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Yang tadinya susah cari infak sedekah, tiba-tiba banyak sekali orang yang infak sedekah. Karena memang kata Nabi Muhammad SAW, futihat, Allah buka pintu kebaikan itu dari mereka yang tadinya nggak pernah melakukan kebaikan dan lain sebagainya. Tapi seorang yang fajir, yang selama ini asik dengan keburukan-keburukan dan kemaksiatannya, dia akan kesulitan untuk melakukan kebaikan. Bahkan sholat tarawih aja, Pak, mereka yang fajir, yang selama ini melakukan kemaksiatan, tidak peduli dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, paling mereka sholat tarawih malam pertama doang. Atau ada orang-orang yang ketika malam pertama itu datang ke pinggiran-pinggir masjid, tapi terhalang, nggak bisa, Pak, nggak bisa masuk. Itu fenomena itu, fenomena yang harus gimana ya kita lihat, Pak. Kalau di kampung saya itu, jadi orang ini kayaknya nggak pernah sholat, kerjaannya maksiat dan lain sebagainya. Ketika bulan Ramadan dia terketuk, dia selayaknya datang ke masjid. Selayaknya datang ke masjid, sorenya kenapa itu orang datang ke masjid, tapi nyangkut, Pak, nyangkut di depan warung. Betul nggak, Pak? Nyangkut di halaman ngobrol, nggak mampu masuk. Oh iya, zubillah. Sampai udah di depan masjid itu nggak mampu untuk melaksanakan meski sholat isya-nya, Pak, apalagi tarawihnya. Betul-betul terhalang dari kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Meski di bulan itu Allah Subhanahu wa taala telah buka seluas-luasnya pintu kebaikan. Wa yazubillah. Kita jangan sampai begitu. Kita jangan sampai begitu. Dan mereka yang terhalang dari kebaikan-kebaikan itu dipastikan karena kemaksiatan yang luar biasa yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di bulan yang baik sekalipun dia tidak sanggup melakukan kebaikan. Bahkan selama 30 hari Ramadan itu, Pak, sehari pun nggak dapat pahala puasanya. Memang terhalang. Auzubillah subhanallah. Kemudian Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi korelasi itu
kan Ramadan itu yang menjadikan dia mulia itu karena Al-Quran. Jadi korelasi dengan Al-Quran itu luar biasa. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kebanyakan ayat dan hadis yang saya sampaikan mungkin nggak asing di telinga Bapak. Jadi sifatnya mentarhib, menyemangati aja Pak. Jadi syahrul Ramadan, di antara keutamaan bulan Ramadan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran di dalam. Syahrul Ramadan alladzi unzila, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seluruhnya di bulan Ramadan. Jadi para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kita itu melalui proses bertahap, berangsur-angsur, melalui kejadian-kejadian, melalui proses. Tetapi Pak, di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran itu sekaligus, di mana Nabi Jibril mengajarkan itu kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, yang jadi permasalahannya ini Pak, yang jadi permasalahan ini kapan turunnya? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, umum. Pokoknya Al-Quran itu turun di bulan Ramadan secara umum. Nah, kapan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu? Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Bahwa keluarnya itu malam. Jadi kan tadi umum Pak ya, umum bahwa ini Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan di bulan Ramadan. Kemudian ada ayat yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala fi lailatin mubarakatin, pada malam yang penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam apa itu? Dalam surah Al-Fajr. Ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi kebiasaan di masyarakat kita itu saya nggak ngerti itu di mana. Malam nuzulul Quran itu 17 Ramadan. Betul Pak ya? Ya kita bukan mau ini, tapi apa ininya? Apa namanya? Alasan menjadikan 17 Ramadan itu diperingati sebagai malam nuzulul Quran. Padahal Pak, Al-Quran jelas itu, nggak ada yang bisa bantah bahwa apa namanya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam Lailatul Qadar dengan berbagai macam ayat. Kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan clue lagi, rahasia lagi Pak, kodenya Pak. Itu kan tadi malamnya kapan? Malam Lailatul Qadar masih umum, masih nggak tahu kita malamnya itu kapan, masih umum. Tapi ada sebuah hadis riwayat yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian disahihkan oleh Syekh Albani dalam silsilah as-sahihah. Dikatakan di situ bahwa bahwa diturunkan suhuf Ibrahim ya, fi suhufi Ibrahim wa Musa, itu diturunkan suhuf Ibrahim itu pada malam pertama Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Kemudian setelah 3 Ramadan Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Taurat pada Nabi Musa. Kemudian setelah 13 Ramadan itu Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan yang namanya Injilnya Nabi Isa. Kemudian Al-Furqan, Al-Quran itu kapan turun? Setelah lewat malam 24. Al-Furqan turun setelah malam 24. Makanya keluhnya itu dari ulama mengatakan berarti malam ke-25. Tapi belum tentu juga malam ke-25, masih terjadi perdebatan kapan. Akhirnya Pak, 10 hari terakhir bulan Ramadan di malam ganjil 21, 23, 21, 23, 25, 27, 29. Kemudian dengan ini semua istiqra'un nas ayat, setelah menelusuri dalil-dalil yang ada ulama mengatakan kemungkinan, karena memang belum nggak ada yang pasti Pak, kemungkinan di tanggal 25, 27, 29 itu kemungkinan terbesar, walaupun bukan tanggal itu juga Pak. Itu tentang kapan Al-Quran itu diturunkan, yaitu ketika malam Lailatul Qadar itu. Masya Allah. Kenapa korelasinya
antara Al-Quran dengan Ramadan itu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala di lain menginginkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, Allah menginginkan kita mendapatkan kemuliaan. Kalau kita lihat sekarang, Pak, kita selalu mengeluh. Kita sekarang itu selalu mengeluh. Umat Islam terpuruk, ya kan? Umat Islam hari ini tertindas. Umat Islam hari ini lihat Palestina dan lain sebagainya itu. Umat Islam nggak bisa ngapa-ngapain, ya kan? Mau ngangkat pemimpin yang soleh aja nggak bisa, nggak mampu. Betul. Kita lupa satu hal, Pak, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Walaqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala taqilun." Kata Allah Subhanahu Wa Taala, telah kami turunkan satu kitab kepada kalian, satu kitab, yaitu Al-Quran. Fihi, di dalam Al-Quran itu dzikrukum, terdapat sebab-sebab kemuliaan kalian. Afala taqilun? Mengapa kalian tidak berpikir? Mohon maaf nih Pak, mohon maaf. Anak sih usul dari kita yang hadir di sini, dari kita yang hadir di majelis ini, atau mungkin di wilayah kita ini, Pak, berapa kira-kira yang mahir dengan Al-Quran? Dari sisi bacanya dulu mungkin belum tadabbur Pak, belum sampai memahami ayat dan lain sebagainya. Kita lihat dari sisi bacaan dulu. Bacaan itu tingkat terendah, Pak. Kalau iqra itu kita cuma baca dengan melihat tulisan, itu iqra. Kalau utlu, tilawah, membaca, memahami, mengamalkan. Jadi kita iqra dulu nih. Nah, mungkin kita yang hadir di sini mungkin ada 50 orang atau 70 orang atau di lingkungan kita, Pak, yang fasih bacaannya aja. Bacaan Al-Quran berapa? Kita itu bisa dilihat bahwa kita itu jauh dari Al-Quran, apalagi sampai ke memahami, apalagi sampai mentadaburi. Jauh. Jadi wajar kalau seandainya kita itu tertindas dan lain sebagainya. Karena dari situ aja kita nggak kembali. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan syahrul Ramadan adalah unzila fihil Quran. Bahkan syahrul Ramadan itu dikenal dengan syahrul Quran. Momentum kita itu kembali kepada Al-Quran. Makanya yang tadinya kita sehari-hari tidak membaca Al-Quran, satu juz pun berat. Makanya jangan sampai kita melewati satu hari tanpa kita membaca Al-Quran, tanpa kita mempelajari Al-Quran walaupun satu ayat. Kenapa? Karena dengan itu semoga kita diangkat kemuliaannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Masya Allah, Pak. Jadi kadang-kadang nanya sini, kita tanya. Bahkan saya gini, Pak, jadi saya unik ini. Kita itu kan kita belajar Quran, kita ngapal Quran, baca tahsin, baca tajwid, tahfiz. Ya, kita belajar itu semua. Kemudian kita belajar ilmu tentang mukjizat-mukjizat Quran. Ya, ijabul Quran, tentang begitu Masya Allahnya Al-Quran itu. Ternyata, Pak, saya itu termasuk 15 tahun di pesantren. 3 tahun di Ula Abab, kemudian lanjut di Al-Islam, kemudian hidup di pesantren itu 16 tahun. Pokoknya saya itu hidup di pesantren 16 tahun. Tapi kalau kita belajar tadabbur itu seperti ayat yang kita sampaikan tadi, bahwa Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 183. Bunyinya begini, kemudian itu maksudnya tadabbur tentang Al-Quran. Kalau ijabul Quran itu mungkin tentang mukjizat Al-Quran. Tapi justru di Lampung itu saya itu baru nemuin namanya Ustadz Hamid. Dia itu punya pesona Quran di sana itu. Beliau punya pesona Quran di negeri Sakti, ya, di Natal itu, punya pesantren pesona Quran. Beliau bilang kalau sejak tahun 2016 beliau kerjaannya, fokusnya cuman ngitungin ayat. Cuman ngitungin ayat huruf di dalam Al-Quran. Nah, itu bagi saya ketika beliau sampaikan apa hasil yang beliau teliti itu, tadabbur yang beliau sampaikan itu, saya kira baru. Bahkan awalnya saya meragukan ya, Pak. Saya meragukan. Kenapa? Karena ketika kajian saya nggak pernah dengar ini. Ketika kajian saya nggak pernah dengar. Saya meragukan dulu. Apa iya segitu? Apa iya benar? Apa iya ini cocologi doang? Iya. Penasaran. Saya datang ke rumahnya jam 7 malam menjelang Isya, pulang jam 1 malam. Beliau keluarin kitab. Beliau keluarin buku-buku
karya beliau sendiri, hasil yang dikumpulkan beliau sendiri. Satu jilid itu ada yang setebal gini, Pak. Jadi kata dia, kalau Ustaz nggak percaya, hitung sendiri. Bingung, Pak. Luar biasa itu. Jadi ada yang mengulik gitu, yang hal-hal yang begitu. Kita ngaji tahsin seminggu sekali aja males, Pak. Ya, kan kadang-kadang kita di sini nggak tahu ada tahsin apa enggak ya? Afwan Ustaz, hadir isi. Afwan Ustaz, ini. Kalau masuk tahfiz hafalan nggak hafal-hafal, Ustaz. Itu Masya Allah. Kalau di sini kalau kajian sudah ada ruhnya, Pak. Jadi memang kita itu yang membuat kita malas untuk melakukan kebaikan itu roh kita, Pak. Jadi fayanfuhu fihi ruh. Di dalam jasad kita ini, Pak, Allah Subhanahu wa taala tiupkan ruh. Fayanfuhu fihi ruh wa yu'maru bi atba'i kalimatin di dalam bahasa Arab itu ya. Nah, roh kita yang ada di diri kita itu akan hidup, akan bisa melakukan kebaikan-kebaikan kalau kita kembali ke Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah wa kadzalika uhiya ilaika ruhan min amrina. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dari kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW itu hakikatnya adalah berupa ruh dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan ruh-ruhnya kaum muslimin. Jadi coba Bapak gini, Pak. Entah Bapak merasakan entah enggak. Misal nih, ba'da subuh kita coba baca Al-Qur'an itu sampai kita tenang. Sampai kita merasakan nikmat. Kenapa? Mungkin ada tantangan tersendiri, Pak. Ketika seseorang membaca Al-Qur'an itu dia mungkin masih agak berat, belum merasakan tenang. Tetapi ketika lewat satu halaman, dia pasti tenang. Jadi gini, kalau Bapak malas itu baca Al-Qur'an, lagi malas baca Al-Qur'an, bismillah Bapak duduk paksain. Satu halaman lewat, dua halaman lewat, Bapak akan merasakan ketenangan, Bapak akan merasakan kenikmatan. Kalau sudah itu boleh Bapak berhenti walaupun dapat 3 halaman, 4 halaman. Setelah Bapak berhenti, Bapak rasakan semangatnya hari itu, Pak. Ini silakan dicoba. Coba kita dengar azan dulu, Pak. Kan masih ada. Nyampe mana kita? Kadang nyampe jam berapa ini? Jam 10 ya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Jadi para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terasa nikmatnya. Dapat ilmu, suasana tenang, dapat makan, dapat silaturahim, itu luar biasa. Betul nggak, Pak? Di majelis ilmu tuh luar biasa, Pak. Dapat ketenangan walaupun ternyata nyampe rumah banyak masalah. Tapi di sini tenang, Pak. Tapi di sini tenang, itu berkah. Walaupun di rumah, waduh, kalau nyampe rumah mungkin ada aja gitu. Tapi di sini tenang. Bahkan pembahasan mungkin sudah 30 menit lebih. Tiba-tiba kok udah azan. Ini termasuk rahmat ini, Pak. Jadi rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Wa rahmati wasi'at kulla syai' kata Allah. Rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Dan kebaikan ini termasuk rahmat Allah, Pak. Jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Baik, kita lanjutkan tadi sedikit ya, Pak. Sedikit. Kita tadi sampai di ruh ya, Pak ya. Kalau kita pagi baca Quran, insya Allah kalau ruh sampai tenang nih, Pak. Kita coba sama orang yang tipenya pemarah misalnya, nggak bisa ngontrol emosional. Pokoknya nggak bisa ngontrol, pemarah. Kalau pagi hari dia membaca Al-Quran sampai dia tenang, nih keluarnya itu, Pak. Mau dia 1 jam, 2 jam, kalau dia nggak sampai tenang agak repot. Sampai dia merasa tenang. Kalau mau beres sudah tutup nggak apa-apa. Itu di hari itu, Pak, insya Allah dia akan mendapat ketenangan, Pak. Yang tadinya dikit-dikit tiba-tiba marah,
kok di hari itu kok kayak lebih tenang. Nanti silakan dicoba sendiri ya Pak ya. Saya terakhir ingin menyampaikan tentang amalan-amalan. Tapi karena larut malam, saya mau menyampaikan satu aja. Jadi amalan bulan Ramadan itu Pak banyak. Ya zikirnya itu amalan bulan Ramadan, sedekah amalan bulan Ramadan. Banyak sekali, menuntut ilmu amalan di bulan Ramadan. Semua kebaikan di bulan Ramadan itu menjadi amal. Tetapi saya ingin memfokuskan satu, tapi satunya nyempil. Dua berarti Pak. Karena pengen ini aja, pengen mengingatkan aja sebetulnya Pak. Karena kita tuh begini, yang pertama Pak, kalau puasa positif puasa ya Pak ya. Kalau positif puasa itu bukan amalan ini lagi. Memang bulan Ramadan itu ya amalan utamanya ya puasa. Tapi saya ingin menyentil tarawih. Tentang tarawih Pak. Ya man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi ya Pak ya. Tetapi yang sering kita lupakan itu apa? Bahwa ada sebuah riwayat diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam An-Nasa'i, kemudian disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Ibnu Majah, diceritakan bahwa idza shalla ar-rajulu, kalau seseorang laki-laki itu sholat ma'al imam, bersama dengan imam di bulan Ramadan itu, hatta yansarif, sampai bubar. Jadi kita sholat tarawih bersama imam dari awal hatta yansarif, sampai bubar. Kat hasibalahu qiyami lailatan, maka itu akan ditulis sebagai sholat selama satu malam penuh. Nah kadang-kadang ini masalah itu kita itu Pak, sholat isya, sholat tarawih mutus, witirnya pulang. Kadang-kadang begitu, kadang-kadang. Boleh nggak? Secara fikih boleh ya. Nggak ada larangan Bapak nggak boleh pergi, nggak ada. Tetapi keutamaan ini kan luar biasa besar. Kalau kita bisa bersama-sama dengan imam, makanya jangan milih yang 23 Pak. Nanti 23 nggak keburu pulang duluan. Jadi mungkin milihnya yang 11 agak cepat. Agak cepat ya. Itulah keimanan kita itu begitu Pak ya. Keimanan kita di akhir zaman itu setipis katanya tisu dibelah dua, tipis gitu. Udah nyari yang cepat, yang bentar, imamnya bagus. Oh itu kayaknya begitu ya, ideal itu ya. Undang saya kalau gitu Pak. 20 menit beres. Tapi amalan yang pengen saya ini kan yang itu Pak namanya yang bisa dilakukan oleh anak kecil, dewasa, yang sudah tua dan lainnya. Dan amalan ini bisa mendapatkan ketenangan, pahala yang sangat luar biasa banyak. Apa itu? Qiraatul Quran. Jadi qiraatul Quran itu satu-satunya amalan yang sangat mudah dilakukan oleh siapapun, tapi pahalanya luar biasa sangat banyak. Di bulan Ramadan ya Pak, terutama yang sudah uzur, yang sudah usia. Mungkin yang sudah usia membantu orang nggak bisa. Karena enggak itu. Tetapi kalau baca Al-Quran insya Allah bisa. Kok bisa begitu Ustaz? Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan, Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatu. Siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah yaitu Al-Quran, bagi dia satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihha. Satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Bahkan kebaikan yang kita lakukan itu Pak, satu kebaikan itu dalam sebuah riwayat dikatakan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ila sab'ati mi'ati dhifin, sampai 700 Pak. Jadi kebaikan kita itu minimal diberikan 10 kebaikan, maksimal sampai 700 kebaikan. Kata Nabi Muhammad SAW, la aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alif harfun, wa lamun harfun, wa mim harfun. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, tapi 3. Berarti 3. Kalau kita mendapatkan pahala minimal 10 kebaikan, berarti 30. Kalau kita didapatkan dengan 700, karena mungkin niat kita yang ikhlasnya luar biasa, dan masya Allah didapatkan menjadi 700. Berapa Pak? Berapa kebaikan yang bakal kita peroleh? Kalau kita 3 hari khatam Quran selama Ramadan, berapa?
Itu Masya Allah, nggak usah 3 hari. Kalau 1 bulan khatam Quran dari Al-Baqarah sampai An-Nas, khatam 1 bulan sekali aja, nggak usah banyak-banyak, sekali. Berapa kebaikan yang kita peroleh? Loh, saya baca Al-Qurannya masih terbata-bata Pak. Justru yang terbata-bata itu justru dapat pahala yang banyak. Kenapa? Dalam hadis yang lain Allah mengatakan, Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-mahiru bil Quran, orang yang sudah fasih dengan Al-Quran, yang sudah paham dengan Al-Quran, ma'as-safaratil kiramil bararah, dia dapat kemuliaan. Walladzi yata'ta fihi wa 'alaihi syakun lahu ajrun. Sedangkan mereka yang terbata-bata, bacaannya masih kurang bagus, masih aiu kata, dan dia keberatan, kesusahan membaca Al-Quran itu, kata Nabi Muhammad SAW, dia dapat 2 pahala. Bayangin 2. Berarti berapa tadi? Berarti kalau dia baca 1 huruf, berarti 2 bagi dia. Berarti dia 1 huruf aja sudah 20 Pak. Itu luar biasa. Itu keutamaan yang luar biasa, dan itu memang tujuannya diantaranya adanya bulan Ramadan agar kita kembali kepada Al-Quran. Jadi amalan yang saya tekankan itu tadi Pak, tentang Al-Quran, mudah dan mendapatkan pahala yang sangat banyak. Gak usah mikir terlalu jauh-jauh Pak. Boleh Bapak menggelontorkan uang buat puasa, silahkan. Tetapi Al-Quran jangan ditinggalkan sama sekali selama bulan Ramadan untuk mendapatkan pahala, ketenangan, kemuliaan, dan lain sebagainya itu. Mungkin itu ya Pak yang bisa saya sampaikan. Mungkin sesi tanya jawab. Mungkin kalau ada yang ditanyakan silakan dijawab. Enggak? Betul. Ya. Ya. Soal pikir yang tiga rakaat, tapi dibikin 2 kali. Yang pertama itu yang 2 rakaat pertama, niatnya bagaimana? Sholat witir. Yang 3 rakaat, dibikin 2 kali. Iya. Yang 2 rakaat pertama apa niatnya? Niat sholat sebagai dari pikir atau gimana? Jadi ketika kita yang setelah tarawih itu kan 8 ya Pak ya. Kemudian 21 ya. Ada yang 3 langsung, ada yang 21. Nah, seringnya yang 21. Maksudnya Bapak sering yang 21 ya? Apa gimana? Seringnya saya 3 langsung, cuma kalau imam pada terpaksa ya. Jadi niatnya. Jadi witir itu Pak, makna witir itu sendiri adalah ganjil. Makna witir itu sendiri ya ganjil ya. Makna witir itu sendiri ganjil. Artinya dia 1, 3, 5 dan lain seterusnya itu namanya witir. Kemudian itu ada yang mengatakan itu bukan witir tapi apa sih bahasa Indonesianya itu? Prolog kayak gimana ya? Bahasa Indonesia itu prolog apa gimana itu? Itu tuh bukan masuk witir tapi pembuka witir. Apa gimana? Makanya lebih amannya yang 2, 2, 2, 2, 3. Bagaimana kalau yang kalau kita ikut seperti itu, mungkin nanti penjelasannya lebih dalam dengan ustaz yang lain ya Pak ya. Karena setahunya kalau witir itu ganjil. Innallaha witra yuhibbul witra. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu ganjil, menyukai yang ganjil-ganjil. Jadi sholat sunnah kita di malam hari itu ditutup dengan witir, dengan yang ganjil. Adapun yang 2 rakaat itu, yang 2 rakaat yang sebelum 1 itu bukan pembuka tapi mengikut mengikut witir yang mau kita laksanakan itu. Allah alam bisawab ya. Jadi tapi jarang masjid yang melakukan itu ya. Apa banyak? Banyak ya. Alhamdulillah kalau kita anak di sana di Tataan dan di Jakarta biasanya 3 sekaligus. Bahkan 4, 3 kadang. Malah mantap lagi. Nah, terus kalau Bapak niatnya bagaimana? Ya kan niatnya bagaimana? Selama ini Bapak enggak niat kan? Enggak nama itu kan?
Kalau bismillah aja kan? Iya, bismillah aja. Kenapa? Karena kadang shollu sunnatul witri rahimakumullah. Atau kadang kalau kita shollu sunnatul witri rahimakumullah. Memang harus dikasih kode bahwa ini sholat witir. Dan jangan nggak boleh sama sekali karena memang begini Pak. Di dalam mazhab Syafi'i ya, kita bahas mazhab Syafi'i. Niat itu harus dilapaskan. Niat dalam mazhab Syafi'i itu niat itu harus dilapaskan, natku. Dia itu harus dilapaskan. Jadi kalau kita mau sholat isya, memang harus dilapaskan bahwa aku berniat sholat isya. Nah terus kenapa kok dengan nawaitu sholatul isya arba'i raka'atin imaman lillahi ta'ala itu buatan pengikut mazhab Syafi'i untuk memudahkan mereka. Tapi yang jadi masalah begini, kalau nggak baca nawaitu nggak sah, nah itu masalah. Itu masalah karena yang pertama itu niat itu di dalam hati, kemudian kalau mazhab Syafi'i harus dilapaskan. Lapasnya seperti apa? Mereka buat supaya dimudahkan. Tetapi yang salah itu, yang keliru itu dianggap sebuah keharusan. Jadi kalau nggak dibaca nggak sah. Nah itu yang keliru, yang salah. Bukan, ya, bukan termasuk rukun itu. Oh ya, mungkin mereka menganggap itu rukun. Nah, kadang yang keliru itu tuh Pak. Jadi hal yang mubah yang biasa aja dianggap seperti rukun dianggap sepele. Tumakninah itu rukun. Jadi Allah nggak sah. Kenapa? Karena tumakninah itu rukun dalam sholat. Kemudian Al-Fatihah nggak sah. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu rukun dalam sholat. Makanya Pak, selektif cari imam. Kenapa? Terutama Al-Fatihahnya. Mau suratnya terserah. Dia baca surat amburadul ya oke lah ya, karena surat itu sunnah, bukan rukun. Tapi yang rukun itu Al-Fatihah. Kalau seseorang baru udah baca alhamdulillah udah. Kenapa? Rukun itu hati-hati. Karena sekarang ada sembarangan itu Pak. Jadi kalau H kecil diganti H besar, maknanya beda. Kalau maknanya beda, bukan Al-Fatihah yang dia baca. Iya, kalau bukan Al-Fatihah yang dia baca, nggak sah sholat. Kenapa? Karena mazhab Syafi'i memasukkan Al-Fatihah itu dalam rukun. Cacat Al-Fatihahnya, cacat sholatnya. Makanya selektif cari imam, jangan sembarangan. Makanya bapak-bapak di sini, saya sangat anjurkan untuk mempastikan bacaan Al-Fatihah. Minimal itu. Mempastikan bacaan Al-Fatihah minimal itu. Kenapa? Karena itu yang dibawa sholat. Siapa tahu nanti juga mau jadi imam. Berapa pertanyaan ini? Ada lagi? Oh ini. Ya kalau saya bisa, gini Pak. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa, kita tutup. Tafadhal. Ini tadi udah. Tafadhal Pak. Yang soal Al-Fatihah tadi, kalau misalkan saya pernah pelajarin kan kalau imamnya tidak fasih, Al-Fatihahnya salah gitu, kita harus mufaraqah. Iya, betul ya? Itu kembali ke sikap ya. Kalau bacaannya sudah amburadul betul, silakan kalau mau mufaraqah. Tetapi kalau seandainya masih bisa ditoleransi dan untuk menjaga jamaah itu sebaiknya ya jangan. Bisa alternatif cari masjid lain atau lain sebagainya, atau ngomong langsung sama ketua DKM atau ngomong langsung sama si imam. Nggak, misalkan kita bukan di posisi masjid kita, misalkan seperti di sini tadi barusan gitu. Gitu. Ternyata kita dapat Al-Fatihahnya yang misalkan yang H-nya dibacanya H gitu kan. Artinya gini, kalau tidak sampai kacau bener bacaannya, kalau yang kayak tadi ya, oke lah, mungkin masih bisa ditoleransi gitu. Walaupun karena mungkin ada yang sambil belajar, ada yang begini. Kan nyari imam juga susah sekarang ini. Yang bisa imam juga susah. Jadi kalau kita saklek, jadi gini Pak, Islam itu kan ada hukumnya, ada sikap kitanya bagaimana itu. Nah, jadi kalau seandainya itu justru bakal membawa mudarat yang lebih besar, kita nggak apa-apa di situ. Tapi kalau seandainya memang Al-Fatihahnya udah nggak karu-karuan, kan ada. Mungkin kalau di masjid di perkotaan ini, insya Allah imamnya agak bagus ya. Kalau di kampung-kampung sana Pak, di tempat saya itu Pak, nah itu nggak karu-karuan itu.
imamnya tuh betul-betul nggak karuan. Nah itu yang kita cari lah, nah, gitu. Jadi ya mungkin itu ya Pak ya. Untuk mufarraqah itu karena innama ju'ilal imam liutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Kita tidak boleh sembarang mufarraqah juga. Oh gara-gara haknya ini, ya kan? Langsung mufarraqah enggak. Insyaallah kita serahkan itu urusan dia kepada Allah Subhanahu wa taala jika masih bisa ditoleransi. Karena kalau kita tilik dari segi ilmu tahsin dan tajwid juga, apakah betul-betul separah itu semua hurufnya, apakah cuma satu huruf, apakah keseleo, kepleset dan lain sebagainya. Allah a'lam bishawab. Baik, mungkin itu ya Pak ya. Cukup kata beliau karena beliau jauh dari Jati Agung. Oh, dan lagi ada razia di Polda ini. Baik Pak, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah bisa silaturahim, bisa berkenalan dengan bapak-bapak semuanya. Semoga entah kapan bisa silaturahim lagi dengan tempat yang berbeda mungkin dan lain sebagainya. Allah Ta'ala bisa. Semoga kajian hari ini memberikan manfaat terutama untuk diri Anda, untuk mentarhib supaya semangat di bulan Ramadan ini, dan semoga untuk para jamaah, bapak, ibu, adik-adik yang hadir di sini, kita sama-sama bersemangat menyongsong bulan Ramadan, bulan yang dirindukan, yang sangat diharapkan oleh orang-orang beriman dan orang-orang soleh, orang-orang yang mengharapkan rahmat dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jika ada salah, khilaf, kurang memuaskan, ana mohon maaf kepada bapak-bapak, kepada Allah, dan mohon ampun. Kita tutup dengan lafaz hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.